Kira-kira kamu tahu nggak sih ada jembatan yang bekas dulu Belanda gitu? Bro, Di balik keindahan alam yang membentang luas di Nusantara, terdapat cerita yang penuh dengan sejarah. Lebih dari 350 tahun tanah yang kini disebut Indonesia menjadi saksi bisu hubungan yang rumit antara kolonialisme dan perlawanan. Belanda, sebuah negara kecil di Eropa Barat, hadir di Indonesia bukan hanya untuk berdagang rempah, tetapi juga mencetak sejarah yang akan dikenang selama-lamanya dan terus membekas bagi bangsa Indonesia. Penjajahan ini meninggalkan jejak mendalam baik pahit maupun manis di hati bangsa ini. Namun di balik itu, Belanda mendatangkan infrastruktur modern yang bermanfaat bagi Indonesia. Salah satunya adalah jembatan Srayudal Stromstram Maastapich. Jembatan ini terletak di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Kemangkon, Provinsi Jawa Tengah. Untuk akses menuju ke jembatan ini, kita bisa melalui 3 desa. Salah satunya adalah Desa Gandekan, Desa Muntang, dan Desa Sumilir. Saya dengan rekan saya melewati akses dengan melalui Desa Sumilir. Naasnya, akses melalui Desa Sumilir tertutup karena adanya jembatan yang roboh. Mungkin jembatan itu roboh disebabkan adanya bencana alam. Kami akhirnya memutuskan untuk melalui akses melewati Desa Gandekan. Kami menuju ke jembatan ini pada saat musim hujan, sehingga jalan yang kita lewati cukup licin dan lumayan terjal. Karena akses ke jembatan ini masih berupa bebatuan dan tanah. Kami sempat bertemu dengan beberapa petani, karena jalan ini adalah jalan yang digunakan untuk petani menuju ke sawah. Akhirnya kami pun sampai, yaitu di jembatan Srayudal Stromstram Maastapich. Dahulu kala jembatan ini dibangun oleh salah satu maskapai kereta api, yaitu PT Srayudal Stromstram Maastapich. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1880-an. Dahulu kala, tujuan dari jembatan ini dibangun yaitu untuk mengantar hasil tanam paksa dari Purbalingga, Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara menuju ke Semarang dan kemudian diberlayarkan menuju Eropa. Walaupun sudah cukup lama jembatan ini berdiri, tetapi bangunan dari jembatan ini masih dibilang cukup kokoh. Hanya saja karena kurangnya perawatan dari pemerintah dan warga sekitar, jembatan ini menjadi berkarat dan ada beberapa infrastruktur jembatan yang sudah rusak.
sangat disayangkan juga ada beberapa vandalisme yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Walaupun ada beberapa bangunan yang rusak, tetapi warga masih memanfaatkan jembatan ini karena jembatan ini dipergunakan untuk menyeberangi Sungai Serayu yang memisahkan dua desa, yaitu Desa Ganekan dengan Desa Sumilir. Kini jembatan ini sudah menjadi cagar budaya karena jembatan ini adalah salah satu peninggalan kolonial Belanda yang dimana banyak sejarah pada jembatan ini dan sejarah itu harus kita kenang selalu. Kami juga sempat bertanya-tanya kepada Mbah Mustari yang pernah mengalami masa di mana Belanda masih ada di Indonesia. Lah terus niku jembatan niku damel saking gile niku mun nguli sepur mungkin tengah ke jembatan itu baru kecilin dados niku pandemene ada damel lamun dados niku terus kuli dameli jembatan didorong susah tugel susah plong nih terus wong anu sampeyan ndawane sih ngene lan nek pandemen mundate terus kakek niku rel bangun niku jembatane saged jangleng teng mriku lan niku Gili sepura sampai mereka Banjarsari saka Raja Kron iki. Tekan dusun iki Muntang. Niku jembatane wonten anu carane pun njung lugur dikerjane pinten taun muni. Awal pembangunannya tahun pinten niku, Mbah? Awal pembangunannya Sasampune napa rampune? awalnya. Niku lah menang iku lah sepelantaran tahun 70 ya. 70. Tapi Mbak ngertos niku bekas Belanda, itu Mbak ngertos. Nah, sepure. Sepure ngertos sepure ngertos wis kula nunggangi nyawan wong ngriki. Ngantos pinten taun. Ning lerene kula nggih ngerti wong kula mun gedhe-gedhe sepure dene kula jalan sing jaman Londo wonten saking mriko weton ngarep HP sepure terus mandeg gini sepure dudung wari turun-turun jaman penjajah peperangan zaman silang ya. Nah terus di bener-bener niku kula ngerti-ngertine lho kok sepuro dene mondok wah ramen tembakan kilen ini niku sik jaman wingi sampai tunggulu niku sepura ajeng leren dan niku bareng awale kula ngertos niku terus nene kula sanjange damel jembatan. Damel jembatan niku ninine kula kandha. Ninine kula niku nembe umur 3 tahun niku. Jadi cawitan manungsa. Jadi lah pokoknya si cawitan sok umur. Pada dalam mereka Nene kula niku sanjange. Uri kan delongono iya. Jadi sepuro selalu kono dibangun jembatan wis dadi pandemene kae pandemen niku nek sing gandel jembatan kok nika. Sarana sing nang kali nek kan yo. Lah niku teh munde jalane sepuro niku. Iki mesine wong anu cuci tugel ya pas jembatan tok kembok napa.
jalan etan. Napa mumpas jembatan kok ngulur malih itu. Dan itu udah mulai jembatan terus sejuk separuh. Separuh di jalan, separuh jalan. Lah mungkin tahun ulah ngerti. Wong anu zaman penjajah lah, dah pengingin zaman. Kalau zaman zaman penjajah ya urung persikidatan kayaknya. Kadarnya dari. Ini adalah kisah tentang masa lalu di sepanjang sejarah. Jembatan telah menjadi saksi bisu perjalanan umat manusia. Sebuah cerita tentang bagaimana hubungan dua bangsa menciptakan sejarah yang akan terus diperbincangkan. Mari kita selami cerita-cerita di balik struktur yang menghubungkan dunia ini yang membentuk masa kini. Harapannya, semoga warga sekitar lebih peduli dan dapat menjaga salah satu cagar budaya masa kolonial Hindia Belanda yang menjadi saksi bisu perjalanan bangsa Barat di Indonesia.